Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugroho Kawitanto, mahasiswa Prodi Matematika STKIP Kusmanegara dengan NPM 2017-83.012 ya. Ini adalah video presentasi saya yang dimana judul proposal skripsi saya yaitu hubungan kreativitas belajar matematika siswa terhadap hasil belajar matematika pada materi bangun ruang sisi datar. Ya, di slide pertama di sini ada bab 1 yaitu pendahuluannya. Di bab 1 ini pendahuluannya saya di sini dimulai dari latar belakang masalah. Di dalam latar belakang masalah ini saya bagi menjadi 4 poin ya. Yang mana isiannya adalah yaitu yang pertama, belajar merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh siswa dalam sekolah ataupun di rumah, dan belajar juga dapat menambah ilmu atau sebuah wawasan yang belum pernah didapat sebelumnya. Itu poin pertama. Yang poin kedua, kreativitas adalah penemuan sesuatu yang baru, keterampilan atau pengetahuan yang diperoleh dari diri mereka sendiri setelah menemukan sebuah masalah. Itu poin kedua. Poin ketiga, mata pelajaran matematika merupakan bagian dari pendidikan formal yang memberi kontribusi dalam membekali peserta didik dengan pemikiran dan kemampuan seperti itu. Itu poin ketiga. Poin keempatnya, hasil belajar merupakan ukuran pencapaian dari proses belajar yang ditandai perubahan tingkah laku ya. Jadi keempat poin ini merupakan gagasan pokok dari latar belakang masalah yang saya buat untuk proposal skripsi saya. Lalu next di sini ada identifikasi masalah ya. Identifikasi masalah ada 7 poin. Yang pertama, apakah kreativitas dalam belajar sangat diperlukan dalam belajar dari rumah? Lalu yang kedua, apakah siswa dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan guru dapat meningkatkan kreativitas belajarnya? Apakah hasil belajar siswa dipengaruhi oleh kreativitas belajar siswa? Apakah guru mampu meningkatkan kreativitas belajar siswa dalam pembelajaran dari rumah? 5. Apakah siswa selama belajar dari rumah di masa pandemi COVID-19 hasil belajar siswa meningkat? Apakah siswa selama belajar dari rumah dapat mengimplementasikan sebuah masalah ke dalam kreativitas belajar? Lalu yang terakhir, apakah kreativitas belajar siswa dapat ditingkatkan dengan latihan soal khususnya matematika? Ya, jadi di identifikasi masalah di sini saya mengambil beberapa contoh dari perkembangan pembelajaran dari rumah yang dimana yang sedang kita alami ya. Ya. Lalu next di sini ada yang pertama ada pembatasan masalah, lalu yang kedua perumusan masalah. Yang pertama yaitu pembatasan masalah ya. Pembatasan masalah sini yaitu berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan oleh peneliti, maka perumusan masalahnya yaitu adalah apakah terdapat hubungan kreativitas siswa terhadap hasil belajar siswa MTS Nurus Asada. Lalu yang kedua yaitu perumusan masalah. Di sini perumusan masalah terbagi menjadi 4, ada 4 poin. Yang pertama bagi guru, yaitu penelitian ini berguna untuk guru agar kedepannya memiliki kesiapan dalam pembelajaran dari rumah. Lalu yang kedua, bagi sekolah, penelitian ini menjadi motivasi agar sekolah kedepannya bisa berkembang lebih maju dalam teknologi. Yang ketiga, bagi siswa, penelitian ini berguna agar kedepannya siswa tersebut giat belajar dalam kondisi apapun dan semakin bertambah kreativitasnya dalam belajar. Lalu yang keempat, bagi kampus, yaitu penelitian ini berguna bagi kampus STKIP Kusmanegara agar kedepannya menghasilkan guru yang memiliki kualitas terbaik di Indonesia. Lalu next yang bab 2. Ya, bab 2 di sini ada landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Ya, langsung saja ya, di sini ada landasan teori ya. Landasan teori di sini terbagi menjadi 3 poin, yaitu kreativitas belajar, hasil belajar matematika, dan bangun ruang sisi datar. Ya, bangun ruang sisi datar itu materi matematikanya. Ya. Untuk yang kreativitas belajar di sini terbagi menjadi 4 subpoin, yaitu ada kreativitas belajar matematika dan kreativitas belajar matematika. Lalu kerangka berpikir ya. Kerangka berpikir di sini yaitu kreativitas belajar merupakan sebuah kemampuan siswa dalam belajarnya yang dimana mereka menemukan sebuah solusi atau gagasan yang dapat menyelesaikan sebuah masalah ketika mereka belajar. Dari hal ini dapat dipastikan bahwa kreativitas belajar siswa memiliki peranan terhadap hasil belajar yang diraih siswa tersebut. Dan dengan kreativitas belajar, para siswa dapat menemukan sebuah karya yang mereka ciptakan, jadi bukan hanya bidang akademik saja ya dalam kreativitas belajar, namun di berbagai bidang lainnya. Oke. Hipotesis penelitian. Kalau di sini hipotesisnya yaitu berdasarkan dari
hasil diskusi teori dan kerangka berpikir tersebut, maka dapat dirumuskan teori hipotesis sementara yang masih perlu diuji kebenarannya. Maka hipotesis yang diajukannya adalah adapun hubungan yang signifikan antara kreativitas belajar matematika siswa, yaitu pada materi bangunan sisi datar, terhadap hasil belajar siswa kelas 8 MTS Nurul Asadah Poltangan. Lalu bab 3, metodologi penelitian ya. Di sini tujuan penelitian saya yaitu untuk mengetahui apakah kreativitas siswa terhadap hasil belajar saling berkaitan, terutama pada mata pelajaran matematika pada subbab materi geometri bangunan sisi datar. Ya. Lalu yang tempat dan waktu penelitiannya di sini saya memakai MTS Nur Asadah ya, yang dimana terletak di Poltangan, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Yang kedua, pelaksanaan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juni tanggal 11 Juni 2021. Setelah proposal ini di ACC oleh dosen bimbing. Namun karena kondisi sekarang ya, kemungkinannya nanti penelitian bisa terundur. Ya. Lalu di sini ada teknik pengumpulan data ya. Teknik pengumpulan data di sini terbagi menjadi 3, yaitu metode angket, metode dokumentasi, dan juga metode observasi. Lalu populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampelnya. Ya, di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama populasi. Populasi di sini seluruh siswa kelas 8 MTS Nurul Asadah ya sebagai objek penelitiannya. Lalu yang sampel diambil dari kelas 8 1 MTS Nurul Asadah. Lalu yang ketiga, teknik pengambilan sampel. Ya, teknik pengambilan di sini saya mengambil objek yang cukup luas atau yang disebut dengan cluster random sampling. Lalu instrumen penelitian ya. Instrumen penelitian di sini merupakan sebuah alat untuk mengambil data dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sebab dalam bentuk pada variabel X, yaitu kreativitas belajar, yang dimana peneliti ini menggunakan skala Likert ya. Sedangkan untuk yang hasil belajarnya, instrumen penelitiannya yaitu menggunakan soal yang berjumlah 20 soal pilihan ganda, dan dimana masing-masing soal tersebut memiliki nilainya. Yang pertama, jika benar itu bernilai 1 poin, jika tidak mengerjakan itu 0 poin, dan salah pun 0 poin. Ya, pengujian validitasnya di sini ada 2, yaitu instrumen validitas angket dan juga instrumen validitas tes. Lalu pengujian reliabilitas daya pembeda soal. Ya, di sini reliabilitas merupakan alat ukur yang berkaitan dengan masalah kesalahan pengukuran. Kesalahan pengukuran di sini menunjukkan sejauh mana konsistensi hasil pengukuran yang terjadi jika dalam beberapa pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama dan diperoleh hasil pengukuran yang sama. Ya. Lalu soal yang baik memiliki kemampuan untuk menjadi pembeda. Ya, untuk yang poin kedua ini yaitu daya pembeda soal ya. Daya pembeda soal di sini yaitu soal yang baik memiliki kemampuan untuk menjadi pembeda antara siswa yang pandai dan siswa yang tidak pandai. Inilah yang disebut dengan daya pembeda soal. Lalu teknik analisis data dan juga hipotesis statistika ya. Ya, teknik analisis data sini ada 3 poin, yaitu uji normalitas, uji linearitas, dan juga uji hipotesis. Lalu ada hipotesis statistika ya. Di sini hipotesisnya yaitu berdasarkan rumusan permasalahan serta metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis statistik yang akan diuji dengan data empiris yang diperoleh sebagai berikut, yaitu H0 sama dengan PXY sama dengan 0, lalu H1 sama dengan PXY lebih dari 0. PXY sama dengan hubungan kreativitas belajar siswa dengan hasil belajar siswa. Jika pengujian H0 diterima, maka R hitungnya lebih dari R tabel. Dapat disimpulkan bahwa hubungan kreativitas belajar siswa terhadap hasil belajar dengan hubungan di sini berarti kesimpulannya adalah bahwa hubungan kreativitas belajar siswa terhadap hasil belajar matematika siswa sangat berhubungan ya. Jika H0 ditolak, maka R hitung kurang dari R tabel, artinya tidak ada hubungan sama sekali. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata yang mau dimaafkan, mungkin itu saja ya dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah kata atau perkataan yang tidak baik.
dalam video ini saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.